salam kasih karunia. Diberkatilah semua kita yang saat ini siap untuk beribadah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang mengkhususkan hari ini hanya untuk Tuhan. Mari kita bersama seluruh seisi rumah nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak terbatas dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Jangan pernah lagi ada kekhawatiran, jangan pernah lagi ada duka ataupun pikiran-pikiran yang tidak benar, tetapi nyatakanlah semuanya kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu akan kasih karunia-Nya, sebab Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu oh
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan kami balas, akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa balasnya dengan syukur kami, segala kebaikan kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur, selamanya. Selamanya kami bersyukur, dan bahwa korban penyembah kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta atas pujian kami, Engkau yang berdaulat atas pujian dan penyembah kami. Kami percaya ada kuasa yang mengalir saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam pujian naiknya Kamu yang Maha Kudus, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa terobosan buat keluarga kami dan seisi rumah kami. Masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, hidup dalam ketenangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan pujian Tuhan, suara-suara kemenangan bagi Engkau Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya, betapa dalamnya kasih setia-Mu Tuhan, dan betapa besarnya kebaikan-Mu bagi keluarga kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Bersama seisi rumah kami memuji dan meninggikan Tuhan, karena Engkau sungguh indah. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya
Tuhan kita Yesus Kristus ialah kekuatan bagi kita, perlindungan kita, dan kuasanya tidak terbatas. Mari kita nyanyikan kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Karena satu nama yang besar, hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, gunung batu yang teguh, terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Kebenaran kuasa-Mu Tuhan. Ayat keras yang berkata, hati mau pujian, nyanyian kemenangan, mengerti berbahu hati kami bersuka. Ayat dari terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Salah Raja. Haleluya. Engkau nama yang besar bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh luar biasa. Kami nyanyikan kemenangan bagi-Mu Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Kebenaran kuasa-Mu Tuhan. Ayat hebat, ayat perkasa, hati mau pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Haleluya. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Salah Raja. Haleluya. Salah Raja. Salah Raja. Yesus Salah Raja. Salah Raja. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita perkasa. Hari-hari ini kita perlu hikmat. Kita perlu tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita perlu firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita sukacita yang baru. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan melihat betapa Tuhan pelihara hidup kita, betapa semuanya dijadikan Tuhan baik dan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap hidup kami diubahkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu agar kami bisa berbuah seperti yang Tuhan mau. Haleluya, haleluya. Yes, karena firman-Mu yang membersihkan kami. Haleluya. Yes, Yesus. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku.
dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Kadang setia di jalan yang Kau beri, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Sungguh Kau yang telah memilih kami, Tuhan. Kau yang telah memilih-Mu menjadi bagian. Agar ku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Kadang setia di jalan yang Kau beri, Yesus, ku percaya padamu. Dan sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku sepanjang hidupku. Karenanya kami akan diam dalam rumah-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Biarlah kami hidup dalam perkenan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Kami mau, Tuhan, di hari-hari ini hidup kami, keluarga kami semakin melekat dengan Engkau dan mengikuti firman-Mu, ya Tuhan, dengan taat dan setia. Ujilah kami, Tuhan, sampai akhirnya. Kami mau tetap terus berkata bahwa Engkau-lah Tuhan kami, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Biar Engkau tinggal dalam kami dan kami terus tinggal dalam-Mu, ya Tuhan. Sebab firman-Mu terus yang ada di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, Tuhan. Iya ramaya shikira ramaya shikira ramaya se. Iya ramaya shikira ramaya so. Iya ramaya se. Oh, Kau di dalamku. Haleluya. Kau di dalamku dan ku di
Shalom, apa kabar? Kita ketemu lagi saat ini walaupun lewat online. Bahagia sekali bisa bersama dengan saudara dan bisa berbagi untuk apa yang Tuhan percayakan melalui saya. Rindu sekali untuk berkumpul bersama-sama kembali di dalam gereja. Namun situasi ini yang ada dan tangan Tuhan tetap di dalamnya. Saya berharap apapun, sesingkat apapun, sesederhana apapun, boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami, di mana kami mau sama-sama belajar daripada-Mu, mau belajar Tuhan dari apa yang Engkau mau kami lakukan dan kami taat di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan karena kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini kita ada dalam situasi secara manusia tidak enak. Secara manusia banyak hal yang kita mau lakukan jadi terhambat. Gairah kita di dalam Tuhan sebenarnya kita ingin tuangkan, kita ingin manifestasikan, kita ingin ekspresikan, tapi terhambat oleh karena situasi COVID-19. Ketakutan begitu mencekam, seperti sering mungkin banyak di antara kita bertanya kapan ini semua berakhir, bagaimanakah Tuhan bekerja menghentikan situasi ini atau membuat ini menjadi berkat buat kita. Mungkin banyak saudara juga yang sudah banyak mengupload khotbah-khotbah dan juga banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Siapa yang tidak merindukan Dia? Betul. Siapa yang tidak merindukan kehadirannya? Mungkin banyak dari antara kita ada situasi ini, mendingan Tuhan Yesus cepat datang deh gitu biar semuanya cepat selesai. Yesus akan datang kedua kali, betul, dan akan segera datang. Saya juga merindukannya. Tetapi tahukah saudara, Yesus akan datang ketika semoga segala sesuatunya indah. Ketika semua orang pilihannya yang siap menyambut kedatangannya telah siap betul-betul. Saudara, ada berapa kali saya berdoa, tanya Tuhan, sebetulnya apa buat saya mengerti situasi ini terjadi, kenapa saya pribadi seperti mencari Tuhan di mana, bagaimana Tuhan melindungi gerejanya, bagaimana Tuhan melindungi hamba-hambanya, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya dipanggil Tuhan oleh karena tertular corona, kemudian banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya Tuhan panggil karena tertular, terinfeksi semua. Dan saya mempertanyakan itu semua sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, kondisi ini sama sekali bukan untuk menghancurkan gerejaku. Situasi ini sama sekali bukan untuk membinasakan anak-anakku. Kalau mereka yang terinfeksi pada akhirnya Tuhan panggil, Tuhan pakai situasi ini untuk memanggil mereka. Kita tidak punya hak menghakimi, oh mungkin dia punya salah, oh memang dia, oh kenapa sih dia sampai tertular, oh mungkin dia berbuat dosa. No, tidak. Tadi saya sudah singgung tentang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Yang terpanggil di masa pandemi ini itu memang waktunya Tuhan. Tidak ada hati Tuhan sedikit pun merencanakan membinasakan umatnya, membinasakan gerejanya. Tidak, tapi masa ini untuk kami, untuk kita yang memang tidak mengalami penularan, disinilah kita diuji, disinilah kita disaring bagaimana penuhnya kita, bagaimana fullnya kasih kita, iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang selama ini kita puja, yang selama ini kita sembah.
adakah situasi ini betul-betul kita pakai untuk mendatangkan kebaikan? Dengan cara apa? Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan tidak menghakimi rasa takut kita, sungguh. Berkali Tuhan kasih satu perasaan, enggak, Tuhan tidak menghina rasa takut, tidak, Tuhan juga tidak tidak meng-underestimate kita karena kita mungkin gelisah takut, tetapi yang Tuhan mau, Tuhan mengerti rasa takut kita. Bangkit dan buktikan dengan nyata perlindungan Tuhan atas kita. Seringkali waktu saya merenung, waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan seperti mempertontonkan di dalam roh saya kejadian Petrus berjalan di atas air. Betul ada rasa takut, betul ada rasa khawatir. Tuhan memahami itu, tetapi kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita melampaui rasa takut, melampaui rasa gelisah kita. Saya, karena bayangkan 16 anak yang harus kami jaga dengan situasi begini, tidak mudah rasanya nggak tahu, saya nggak tahu harus bagaimana, dengan teori apa, dengan definisi apa saya membawa anak-anak untuk tidak tenggelam rasa takut. Tapi sebetulnya saya juga takut, Tuhan, bagaimana kalau anak-anak ada yang tertular atau anak-anak ada yang mengalami sakit, sampai anak-anak saya kalau sakit belakangan ini, Mami nggak usah ke rumah sakit, karena mereka mau bikin air panas, tetes minyak kayu putih mereka minum, atau badan dibalurin minyak kayu putih. Tapi Tuhan Yesus, sebetulnya saya mau sesuatu yang lebih. Bagaimana Tuhan Yesus? Bagaimana caranya saya melindungi anak-anak kami? Tuhan kasih tahu sama saya satu kali. Ucapkan setiap kali keluar rumah, setiap kali akan keluar rumah, ucapkan kata-kata ini. Aku lepaskan kuasa darah dan bilur Yesus atasku dan atas orang sekelilingku. Cuma itu? Oh, bukan cuma. Bukankah kita menaikkannya dengan rasa hormat, dengan iman percaya sungguh-sungguh untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Bukankah kuasa darah dan bilurnya menyembuhkan sakit penyakit? Akhirnya saya dan Kak Yohan kumpulkan anak-anak dan katakan, setiap kali keluar rumah selalu, bisa saja memang lupa, betul, tetapi kita sudah memposisikan iman kita bahwa hari-hari kita terbungkus dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Kalaupun saya bilang ada yang tertular, Tuhan, kami akan menang. Kami pasti menang, kami pasti menang. Sebab tidak ada kematian tanpa tangan Tuhan di dalamnya. Sebab Dia berotoritas penuh dalam hal itu. Kemudian ketika saya mendengar banyak kesaksian tentang kedatangan Tuhan, saya tanya lagi, Tuhan, segerakah Engkau datang? Secara pribadi saya bahagia sekali berjumpa dengan pribadi yang saya puja dan saya cintai. Sangat-sangat saya menantikan itu. Tapi akhirnya saya dapat pelajaran dari Tuhan. Juga lewat beberapa kesaksian dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita nonton sama-sama, saya, Kak Iwan dan anak-anak, satu kesaksian seorang anak yang dibawa Yesus ke surga. Dia mendengar tiupan trompet menjelang kedatangan Tuhan, dan dia lihat orang-orang yang diangkat Tuhan, yang masa-masa rapture, masa-masa pengangkatan. Dia bilang dengan baju putih, tiba-tiba mereka memakai baju putih yang berkilau semua, dan tiba-tiba dia hilang. Seperti firman Tuhan bilang, yang ada di ladang tiba-tiba hilang, yang ada tiba-tiba hilang. Kemudian anak ini bertanya, Tuhan mau datang kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi anak ini dibawa Tuhan untuk memperlihatkan situasi, keadaan ketika Tuhan datang. Dan Tuhan datang di dalam situasi yang begitu indah. Di dalam situasi yang begitu tenang. Jadi apakah Tuhan akan datang pada masa pandemi ini? Tidak, belum. Karena apa? Matius 24 ayat 14. Injil belum sampai ke ujung-ujung bumi. Belum semua di muka bumi ini menerima kebenaran
firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka di Daniel 9 ayat 24. Daniel 9 ini adalah nubuat tentang kedatangan Tuhan. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan pertama, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ketika Tuhan datang, pertama kefasikan berhenti, kefasikan dihilangkan. Kemudian yang berikutnya mengakhiri dosa. Kapankah dosa berakhir? Ketika kedatangan yang kedua kali. Masa-masa itu, masa akan segera datang Dia yang maha kudus dan yang diurapi. Saat ini apakah kefasikan masih ada? Ada. Apakah dosa masih ada? Ada. Jadi Tuhan belum datang sekarang. Tapi apakah Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Saudara, saya mau katakan, mari dalam situasi seperti ini, mari biarkan Tuhan menemui diri kita, ada di dalam dirinya, dan dirinya ada di dalam kita. Kita tidak menjadi orang yang terkungkung oleh intimidasi. Kita tidak terkungkung oleh rasa takut yang melampaui kuasa darah dan bilur Yesus. Tapi apakah juga kita boleh bertindak misalnya ceroboh atau menganggap sepele semua ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah? Oh tidak. Tidak. Dengan kita taat, dengan kita menghormati, Tuhan lihat kita boleh menjadi saluran berkat. Saudara, Petrus berjalan di atas air, satu hal yang mustahil, tetapi dia bisa lakukan ketika matanya terus memandang kepada Tuhan. Dan waktu dia lihat situasi, dia oleng, dia jatuh, dia berteriak, Tuhan tolong. Ketika Petrus jatuh, apakah Tuhan menghakimi Petrus? Tidak. Dia hanya mengingatkan. Dia hanya mengingatkan. Mungkin dengan bahasa sederhananya, di sini saya masih di sini loh Petrus. Makanya jangan lihat sekeliling, lihat saya. Lihat saya. Engkau akan mampu. Saya akan ulang di Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kami dengan anak-anak sedang melakukan program baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, memang baru mulai. Karena hal ini, kami jelaskan ke anak-anak kenapa kita mau baca Alkitab bersama-sama dari Kejadian sampai Wahyu. Karena hal ini, sebelum kita menginjili, sebelum kita diutus Tuhan, yang harus kita injili adalah diri kita sendiri. Tadi saya sudah singgung, menjelang kedatangannya, dia sedang mempersiapkan gerejanya. Kita ini loh, kita yang gerejanya, yang sah di hadapan Tuhan adalah gereja. Gedung organisasi adalah sarana fisik yang Tuhan pakai. Tapi kalau bicara gereja, mempersiapkan umatnya, mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan pengantin yang menjelang kedatangannya adalah kita. Kami berdua mulai mendidik anak-anak, diri kita harus kita injili. Kita harus penuh dengan Injil dulu. Sekarang saya mengajak saudara baca di Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ketika Tuhan datang, ini juga bicara tentang kedatangan Tuhan. Dan tadi di Matius 24, beritakanlah Injil. Kemudian di Yesaya ini tentang mempersiapkan jalan. Apakah ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang,
tebarkan karpet merah, siapkan jalan untuk Tuhan, diaspal, dibikin jalan bagus. Raja mau datang, ayo dibikin hiasan. Tapi di sini tentang ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Padang gurun bicara tentang situasi di mana tidak ada kehidupan rohani. Padang gurun bicara tentang situasi yang hopeless gitu ya, yang seperti nyaris tanpa harapan karena semuanya padang gurun. Situasi yang mungkin secara manusia tidak bisa dilakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Padang gurun. Ada apa di padang gurun? Tapi Tuhan berkata, persiapkanlah jalan di padang gurun. Dan ini afiliasi ayatnya adalah yang ketika kejadian Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Nah sekarang apa yang dimaksud mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Jalan raya bagi Allah kita. Jalan yang mana yang Tuhan maksud? Jalan kehidupan kita. Persiapkanlah jalan kehidupanmu untuk mempersiapkan kedatangannya. Ketika dia datang kedua kalinya, ketika dia melihat kita, adakah jalan untuk dia hampiri kita? Kita nggak bisa pakai situasi untuk mengatakan, aduh saya jadi drop, aduh saya jadi malas. Ya memang karena Tuhan, kayak tadi saya bangun, oh enggak Tuhan, enggak seperti ini. Gerejamu yang harus menang. Gerejamu yang harus mengatakan bahwa Tuhan, rencana Tuhan, waktunya Tuhan, kedatangan Tuhan tidak bisa didikte dan diukur dengan situasi apapun. Kedatangannya ya dan amin dengan situasi yang sudah dia sendiri persiapkan kapan waktunya. Dan sampai kita menunggu waktunya itu, mari persiapkan jalan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Pandemi ini menjadi berkat buat kita atau menghancurkan kita? Menghancurkan kebersamaan, menghancurkan rasa hormat, menghancurkan rasa kasih. Apakah pandemi ini membuat kita bercelah, menggugurkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ataukah masa ini adalah masanya kita membangun jalan kehidupan kita untuk mempersiapkan kedatangan yang kedua kali? Apakah di masa pandemi ini kita jadi seperti yang Tuhan mau? Stop menghakimi siapapun. Stop menghakimi orang-orang yang terinfeksi. Tapi juga stop terlilit rasa takut. Sebab Injil kerajaan itu harus ke seluruh muka bumi. Di gereja kita belum cukup misionaris-misionaris untuk disebar ke seluruh dunia. Tetapi mari kita bergandengan tangan dengan siapapun yang mempunyai dan yang menyambut panggilan ini. Tuhan akan datang segera, tapi bukan saat ini. Sebab banyak yang belum siap, banyak yang belum tergenapi. Jadi jangan takut. Situasi ini pasti berakhir. Apapun prediksi manusia, apapun, kehendaknya lah yang sempurna. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa diukur oleh rencana busuk apapun dari manusia untuk mencurahkan kemuliaannya. Tuhan tidak bisa didikte kapan dia harus datang. Sebab waktunya dia sendiri yang punya. Persiapkan jalan hidup kita. Ketika kita mendengar khotbah di online, ketika kita mendengar kesaksian, kita baca renungan pagi, mari kita ambil. Mari kita jadikan itu rema, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang menumbuhkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membawa sukacita. Ya, memang mungkin jalannya, grafiknya tidak selalu lurus, bergelombang sedikit, tetapi hasil akhirnya kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang akan menumbuhkan, menghidupkan firman yang kami dengar saat ini, Tuhan Yesus.
firman yang kami dengar saat ini Tuhan, Engkau sendiri akan menumbuhkannya, mempersiapkannya dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, bahkan kami merindu-rindukannya. Tetapi yang kami minta, Tuhan, penggenapan Injil-Mu sampai ke muka bumi. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Injil itu disebar dulu, dipersiapkan, ditumbuhkan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita sebagai pujian dan penyembahan, dan tetap setia melakukan firman Tuhan hingga kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Raja segala Raja. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Anak Domba yang berkata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Segala lutut bertelut, lidah mengaku
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang tibalah saatnya menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya untuk Dia, dan percayalah kepadanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.